Kecelakaan pertama terjadi di jalur nasional bypass Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Seorang pengendara motor menabrak truk parkir. Pengendara motor ini pun tewas di lokasi dengan luka parah di kepala. Korban adalah Maura alias Safitri, warga Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Berselang 30 menit, kecelakaan kedua terjadi di Jalan Nasional Bypass, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kali ini seorang karyawan minimarket tewas di lokasi menabrak truk parkir. Korban adalah Afrizal Nazril Praditya, warga Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Korban baru saja pulang kerja dari minimarket di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Diduga korban mengantuk. Sementara itu, sopir truk mengaku sengaja berhenti di pinggir jalan karena ada gangguan di ban belakang. Secara tiba-tiba saja terdengar suara keras dari belakang truk. Nggak tahu, kita akan di kiri. Kita akan di sini. Dengan blak itu kan saya lihat ada motor jatuh. Ini parkir atau ngeban atau gimana Pak tadi? Parkir, motornya udah parkir. Terus ditabrak pengendara. Kedua kecelakaan di Jalan Nasional Bypass ini masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Sementara kedua kendaraan truk beserta sopir dibawa ke Satlantas Polres Mojokerto untuk pemeriksaan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Bahas kasus pemerkosaan Mei 98, rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon diwarnai suasana emosional. Selamat malam pemirsa, saya Gede Satria kembali hadir untuk menghadirkan informasi penting hari ini. Selain dua informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya, diantaranya seperti yang satu ini pemirsa. Itu pakai duit Pak, kita sekolah pakai duit, sekarang udah kita harus dibakar. Warga yang tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten meluapkan emosi kepada aparat yang menggusur rumah mereka. Warga menuding Pemkot Serang tidak memperhatikan nasib masyarakat kecil yang sudah bertahun-tahun tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten. Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas macet saat sejumlah warga memblokade jalan dan membentang spanduk dan membakar ban bekas menentang relokasi. Sejumlah wanita turut menangis histeris saat memprotes penggusuran. Untuk rakyat, bukan Bapak. Dan untuk menggusur rakyat. Warga mengaku belum mendapatkan kejelasan soal hunian pengganti dan keberatan dengan waktu penggusuran yang tidak tepat saat ekonomi dalam keadaan sulit. Udah lama saya cuma punya nyuci. Saya nggak punya rumah, saya dikasih sama orang tua Pak. Saya punya anak berapa Bu? Saya punya anak 4, yang satu kembar masih kecil Pak, mau masuk sekolah SD, yang kedua SMP. Saya biaya dari mana? Sedangkan rumah digusur dari mana Pak? Tolong Pak. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Serang, Iwan Sunardi, menjelaskan pembongkaran bangunan ilegal di sempadan Sungai Cibanten merupakan program menormalisasi sungai untuk mencegah banjir.
Penggusuran kali ini, bangunan yang kosong dan tempat usaha yang bukan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kami dari pemerintah Kota Serang dalam melakukan pembongkaran, kami sebetulnya sudah memanusiakan masyarakat yang akan dibongkar dengan menempatkan di rusunawa yang sudah kami kaji dari pemerintah Kota Serang akan memberikan bebas biaya sewa. Sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP diterjunkan untuk menjaga situasi setelah mediasi. Blokade jalan akhirnya dibuka kembali. Namun warga bersikeras akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah memberikan kepastian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita menuju Jawa Timur, pemirsa. 3 orang pemuda kelompok gangster di Surabaya ditangkap warga dan menjadi sasaran amukan massa. Akibat diamuk massa, ketiga pelaku dilarikan ke rumah sakit. Warga berhasil menangkap 3 orang pemuda anggota kelompok gangster di kawasan Jalan Kutisari, Utara, Kecamatan Tenggilis, Mojoyo, Surabaya, Jawa Timur. Ketiga anggota gangster ini ditangkap karena dalam kondisi mabuk, berbuat onar dan mengancam warga sambil mengayunkan sebilah pisau. Usai ditangkap, warga langsung menghakimi ketiga anggota gangster tersebut. Nyawa ketiga pelaku berhasil diselamatkan polisi yang datang ke lokasi kejadian. Melihat luka ketiganya yang cukup parah, polisi membawa mereka ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi ketiga pemuda tersebut sedang ditemukan sedang mengitari wilayah Kutisari tersebut, dan ada yang melihat sambil mengacung-acungkan senjata tajam. Kondisinya waktu itu mabuk atau seperti apa, Pak? Betul, warga yang menemukan ketiga pemuda tersebut dalam keadaan dipengaruhi mabuk. Dari tangan ketiganya, polisi menyita sebilah pisau sebagai barang bukti. Dan saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tenggilis, Mojoyo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP di lokasi kasus tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru ngaji. Pelaku diminta polisi untuk mempraktekkan perbuatan kejinya kepada para korbannya di lokasi kejadian. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP dan meminta pelaku pelecehan seksual berinisial FA mempraktekkan perbuatan bejatnya di kediaman pelaku di Jakarta Selatan. Di hadapan polisi, pelaku mempraktekkan saat mengajar para korban hingga melecehkannya. Salah satu orang tua mengungkapkan jika anaknya mengalami 2 kali pelecehan seksual oleh tersangka di tahun 2024. Saat itu anak korban masih ikut pengajian bersama tersangka. Modusnya, tersangka yang telah berusia parubaya menunjukkan alat kelamin kepada korban ketika mengisi materi. Hal itu membuat sang anak ketakutan dan alami trauma hingga memilih keluar dari tempat pengajiannya. Para orang tua korban berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan berharap para pengajar agama yang mengisi pengajian di komplek atau perumahan warga harus bersertifikasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang balita terjatuh dari bus bertuliskan Mabes Angkatan Darat di Jalan Tol Jor, Joglo, Ciledug, Bintaro. Pihak TNI Angkatan Darat menyebut bus sedang digunakan untuk keperluan takziah. Seorang pengemudi yang tengah melaju di Jalan Tol Jor Joglo Ciledug, Veteran Bintaro, mengalami peristiwa tak terduga, di mana seorang balita tiba-tiba terjatuh dari sebuah bus yang ada di depannya. Beruntung pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tak menabrak balita malang tersebut dan langsung mengevakuasinya. Pengemudi kemudian melihat bus yang membawa balita tersebut berhenti di pinggir jalan dan langsung serahkan balita ke orang tuanya yang merupakan penumpang bus.
Pihak TNI Angkatan Darat buka suara terkait peristiwa ini karena di badan bus ada tulisan Mabes AD. TNI menyebut bus digunakan dalam rangka takziah. Dalam perjalanan, seorang balita penumpang bus duduk dekat pintu darurat. Pintu tiba-tiba terbuka hingga balita malang itu terjatuh. Menurut Kepala Satuan Patroli Jalan Raya di Ditlantas Polda Metro Jaya, peristiwa terjadi pada Senin kemarin. Daripada balita tersebut jatuh dari kendaraan bus. Demikian yang bisa disampaikan. Akibat peristiwa ini, balita mengalami luka ringan pada tubuhnya. Orang tua diimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengawasi buah hatinya, khususnya dalam berkendara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Kecewa anak mereka tak masuk jalur domisili, ratusan orang tua siswa di Pamulang, Geruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah dicor. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, anak tak masuk jalur domisili. Ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah diblokir para orang tua dengan cara dicor. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak, gitu. Ya, bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Jiritan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Dari itu daftarnya jalur apa Pak? Jalur Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Bahwa jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Kita lingkupnya hanya sekecamatan Pamulang, sesuai dengan yang kita ajukan ke provinsi. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kisruh penerimaan murid baru di Banyuwangi, Jawa Timur membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi. Di sisi lain, di Kota Depok, ratusan orang tua murid berdesakan mendaftarkan anaknya di program rintisan sekolah swasta gratis. 103. Ratusan orang tua murid memadati aula gedung di Balai K2 Balai Kota Depok sejak pagi hari. Para orang tua murid ini antusias mengikuti pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama untuk tahun ajaran 2025 hingga 2026. Terdapat 50 sekolah yang bergabung dalam program RSSG yang terdiri dari SMP dan MTS swasta yang siap menerima siswa baru tanpa biaya. Kuota diperkirakan mencapai hingga 3.000 siswa.
Penyebaran peserta akan dilakukan secara merata berdasarkan daya tampung masing-masing sekolah. Betul, sampai hari ini sudah ada 50 sekolah yang asalnya 33. Alhamdulillah terus berkembang, juga melayani aspirasi masyarakat juga ya, yang pengen bekerja sama di RSG ini. Jadi alhamdulillah sudah ada 50, itu gabungan antara MTS, SMP dengan MTS. Sementara itu, akibat gangguan sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi, Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem SPMB SMA di Banyuwangi hingga ada penyelesaiannya nanti. Wagub Jatim juga memastikan gangguan sistem SPMB di Jawa Timur saat ini hanya terjadi di Banyuwangi. Ya, artinya satu, jangan sampai nambah lagi kejadian seperti ini. Saya udah warning keras, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Ibaratnya kalau ada jalur di pabrik tuh ada yang macet kan langsung di stop dulu dong. Kalau nggak ntar muncul lagi nih, ada yang dapat bukti diterima. Karena gini loh, siapapun yang bisa diterima ini sistemnya diaudit sama Kemendikbud juga. Jadi bukan sepenuhnya di tangan kita sendiri. Tapi kami akan fight juga nih untuk mereka yang sudah dapat bukti diterima ini, harus ada solusinya. Nggak bisa kemudian mereka begitu aja kita biarkan. Syukur-syukur ternyata mereka memang berhak diterima. Tapi kalau misalnya enggak kan, nah kita harus pikirkan nasibnya. Makanya saya mohon waktu ini, tadi baru saya telepon tadi siang Kepala Dinas Pendidikan untuk menyikapi masalah ini. Sementara itu, Wagub Jatim memastikan bagi siswa yang telah diterima sesuai sistem akan tetap diterima. Emil juga mengingatkan agar semua pihak tetap bersabar dan tidak sampai mengulangi kejadian serupa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, program sekolah gratis tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta resmi diluncurkan pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Program sekolah gratis ini diikuti oleh 51 sekolah dasar dan 128 sekolah menengah pertama. Program sekolah gratis untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah resmi diluncurkan pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Jumlah sekolah swasta yang resmi akan menjalankan program sekolah gratis ini berjumlah 179. Sekolah dasar sebanyak 51 dengan jumlah siswa 15.000. Sedangkan tingkat SMP 128 sekolah dengan siswa 49.000. Program sekolah gratis ini akan dilaksanakan bertahap. Pemkab Tangerang menargetkan seluruh sekolah swasta akan mengikuti program ini pada 2027. Meski demikian, sekolah swasta yang akan mengikuti program sekolah gratis ini akan menjalani tahapan seleksi, lalu kemudian proses verifikasi dari Dinas Pendidikan. Pada tahap pertama ini, Pemkab Tangerang menggelontorkan anggaran 40 miliar. Jadi baru 49.719. Sisanya nanti secara bertahap insya Allah tahun besok, tahun 2026, paling telat lah ya 2027 ya. Paling telat 2027 semua anak-anak SD, SMP yang swasta di Kabupaten Tangerang insya Allah sekolahnya gratis. Berarti anak yang SD ya, 7 sampai dengan 12 tahun itu bisa ditampung di pendidikan gratis yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun yang bersambut oleh Pak Bupati Kabupaten Tangerang. Dengan adanya sekolah gratis ini, asta cita Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia emas tahun 2045 mendatang akan cepat terrealisasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat tengah mengikuti program kuliah kerja nyata di Maluku Tenggara. Perahu yang ditumpangi para mahasiswa KKN ini terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan juga angin kencang. Saya bisa. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong sepucat. Sedingin, lapar, kalau makan siang orang Jawa kok. 2
Dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat tengah mengikuti program kuliah kerja nyata di Maluku Tenggara. Perahu yang ditumpangi para mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Debut, Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Prodi Teknologi Industri pada Fakultas Teknik asal Sumbawa Besar, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan yang berasal dari Bojonegoro. Pihak UGM masih berkoordinasi dengan berbagai pihak di Maluku Tenggara untuk memulangkan jenazah para korban. Sebelumnya longboat dengan kapasitas 12 orang yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik akibat cuaca buruk saat bertolak dari Desa Debut menuju Pulau Wahir, Maluku Tenggara. Dua mahasiswa UGM dinyatakan meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau War tidak jauh dari lokasi kejadian. Tim rescue pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Dari hasil laporan terakhir, 10 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Karel Sadawi Tubun guna penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai sudah penuhi syarat, Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI desak DPR segera makzulkan Gibran. iNews Malam akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Forum Purnawirawan TNI dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR segera merespon usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan TNI dan Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mendesak pihak DPR untuk tidak diam dan segera merespon surat pemakzulan Gibran yang mereka ajukan karena menganggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran harus dilakukan secara berhati-hati oleh pimpinan DPR. Itu kan Forum Purnawirawan, ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dan Purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Surat desakan pemakzulan Gibran diketahui salah satunya berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam surat tersebut, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot Gibran karena memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum. Soal pemakzulan Gibran, mantan Presiden Jokowi juga sudah memberi pernyataan. Jokowi menegaskan semua sudah melalui proses. Jokowi menjelaskan prosedur pemakzulan kepala negara harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ke Mahkamah Konstitusi dan kembali ke MPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa sebelumnya Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyatakan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi dari Sekretariat Jenderal MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mendesak pihak terkait untuk tidak diam dan segera merespon surat pemakzulan Gibran yang dianggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Selain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, sebelumnya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI. Dari Forum Purnawirawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak belum ada komunikasi antar pimpinan gitu? Belum. Para purnawirawan mengajukan surat pemakzulan kepada MPR, DPR, dan DPD agar segera mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, suasana rapat kerja hari ini antara Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon berubah haru dan penuh emosional saat membahas kasus pemerkosaan Mei 98. Soal pemerkosaan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, karena saya pas kejadian itu juga ada Mayesti Wijayati berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon terkait kasus pemerkosaan Mei 98. Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal adanya pemerkosaan, tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, ST menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap masalah tersebut. Bahkan pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Ada kasus. Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya tidak, bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu. Soal massal itu, diksi massal. Iya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi, Bu. Saya mengakui. Iya, itu yang kemudian Bapak seolah-olah mengatakan bahwa saya mengakui, saya dalam penjelasan saya mengakui. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Yang telah disampaikan. Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM. Tuntaskan. Hentikan pemutihan sejarah. Hentikan. Dengarkan suara korban. Dengarkan. Dengarkan suara korban. Masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelumnya masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10 pagi dari balkon atas. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, masa pun membentangkan spanduk bertuliskan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hardian Irfani meminta masa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. Dengan tadi yang telah kami sampaikan 4,9. Jadi tentu ini memang sesuatu yang sangat penting sekali.
Jelang rencana gencatan senjata di Gaza, Israel masih terus membombardir warga sipil tak berdosa. Sejumlah anak-anak pun tewas dan terluka. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Jelang rencana gencatan senjata di Gaza, Israel masih terus membombardir warga sipil tak berdosa. Sejumlah anak-anak pun tewas dan menderita luka-luka. Seorang anaknya bisa menangis saat dibawa ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit di jalur Gaza, Palestina. Serangan yang dilakukan Israel membuatnya terluka parah. Saat mendapatkan pertolongan dari petugas medis, anak ini hanya bisa menangis, memanggil-manggil ayahnya sambil teriak lapar dan hanya ingin makan. Sementara itu di Deir Balah, 2 anak tewas akibat serangan udara Israel yang menargetkan sekelompok warga di Jalan Al-Baraka, selatan Deir Al-Balah, Gaza Tengah. Ayah korban tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Selain itu, pemirsa, serangan udara Israel juga menyasar tenda-tenda pengungsian di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Kondisi terparah menimpa tenda milik keluarga milik Abu Al-Ala. 1 orang pria dilaporkan meninggal dunia terkena ledakan bom Israel. Korban tewas di lokasi akibat luka berat yang dideritanya. Ya pemirsa, di tengah rencana gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Israel secara brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. Akibatnya 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Serangan mematikan menghantam kafe Al-Baqa, sebuah kafe di pinggir pantai Gaza pada Senin waktu setempat. Pasca serangan, nampak asap tebal mengepul tinggi, sementara warga berlarian berupaya menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, kafe yang sedang dipenuhi wanita, anak-anak, dan wartawan porak-poranda. Total 34 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka parah. Salah satu korban tewas adalah jurnalis Ismail Abu Hatab. Diketahui, kafe Al-Baqa kerap dikunjungi oleh wartawan dan pelajar untuk mengakses internet dan mengisi daya ponsel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan Amerika Serikat. Gencatan senjata ini rencananya akan berlangsung selama 60 hari. Melalui akun sosial medianya, Donald Trump menyebut bahwa Israel telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut juga sudah diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir untuk selanjutnya disampaikan ke Hamas. Trump meminta Hamas menerima proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza untuk meredam agresi Israel. Jika Hamas menolak, Trump juga mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. Rebuild their country. You told Netanyahu, like, you gotta end this now. You gotta strike a deal. Well, he wants to. I can tell you, he wants to, and I think we'll have it. I think we'll have a deal next week.
Pemirsa, pemerintah Israel kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Hamas apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menangguhkan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB atau IAEA. Keputusan ini diambil imbas Badan Nuklir PBB yang berpihak kepada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menangguhkan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB atau IAEA beberapa hari setelah tercapainya gencatan senjata dalam konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Keputusan ini diambil imbas Badan Nuklir PBB yang dianggap berpihak pada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel. Iran juga mengecam resolusi Badan Nuklir PBB pada tanggal 12 Juni yang menyatakan Iran tidak mematuhi kewajiban nuklirnya. Otoritas Iran menyebut resolusi itu menjadi salah satu pemicu agresi militer terhadap negara mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai menyatakan bahwa keputusan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB ini mencerminkan kemarahan dan kekhawatiran publik Iran. We are not hostile to any person at the international organizations, IAEA being one of them. The point is that yes, we are outraged. Our people are really unhappy and angry about the IAEA's position and Board of Governors resolution against Iran that provided a basis for the Israeli regime's attack against Iranian's nuclear facilities. At the same time, we have serious criticism about IAEA DG's role regarding the last reports that he produced regarding Iran's nuclear program. Konflik ini sendiri dipicu oleh pengeboman besar-besaran Israel terhadap Iran yang menewaskan sejumlah komandan militer dan ilmuwan nuklir yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Lebih dari 600 warga Iran tewas akibat konflik ini.